Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi tentang struktur data, teman-teman. Di sini saya coba beberapa materi struktur data yang harus teman-teman pahami. Di sini saya coba merangkum dari beberapa materi, ya. Ada 4 ini, teman-teman. Untuk target UTS ini kita akan 4 ini, yaitu pertama pointer, kemudian ada strukturnya sendiri, kemudian ada single linked list, kemudian adalah double linked list, ya teman-teman. Jadi pointer adalah sebuah variabel atau objek yang menunjuk ke variabel atau objek lainnya. Mungkin masih bingung ya teman-teman. Sederhananya gini, pointer itu adalah dengan pointer kita bisa mengetahui alamat dari variabel itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, dalam sebuah variabel di bahasa pemrograman itu ketika dieksekusi atau dijalankan itu disimpan dalam memori komputer. Nah, pertanyaannya, di alamat berapa komputer itu atau memorinya? Nah, peran pointer ini bisa dimanfaatkan, teman-teman. Kita akan membaca atau melihat di mana sih variabel kita disimpan, alamatnya berapa. Kemudian dalam pointer ada 2 operator yang ada. Pertama yaitu operator address of operator, yaitu dengan simbol N, teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin mengakses atau melihat alamat memori, teman-teman gunakan simbol N diikuti nama variabel. Kemudian ada lagi variabel dereferensi, yaitu operator digunakan untuk melihat value-nya si alamat memorinya. Jadi kalau melihat isinya atau mengisi atau memanipulasi itu, teman-teman bisa menggunakan operator bintang ini, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah struktur. Nah, seperti yang kita ketahui, teman-teman, struktur data itu bukan membuat sebuah program, tapi di dalam struktur data teman-teman akan mempelajari cara membuat program yang baik atau menulis program yang baik, bukan membuat sebuah satu program jadi gitu kan. Tapi di struktur data itu teman-teman mengenalkan atau mengetahui bagaimana cara menulis program dengan baik dan benar. Ada struktur. Struktur itu dalam sebuah bahasa sih disebut adalah struct atau struct. Ada tipe data yang bentukan yang terdiri dari kumpulan tipe data lainnya. Struktur ini mirip seperti kelas. Kalau kita mengenal object oriented programming, itu kita mengenal adalah kelas. Tapi kalau kelas itu di dalamnya ada sebuah metode, kemudian ada sebuah variabel. Tapi di dalam struktur atributnya atau elemen-elemennya itu adalah hanya variabel, hanya variabel. Oke. Nah, sintaknya teman-teman kalau menggunakan bahasa C yaitu pertama tulis struct, kemudian nama strukturnya. Setelah itu teman-teman buka kurung kurawal. Nah, teman-teman di sini deklarasikan atributnya. Pertama, kita bisa membuat variabel string atau tipe datanya apa, nama variabelnya apa, terus tipe variabelnya apa, dan nama variabelnya apa, sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana untuk memanggilnya, teman-teman? Cukup nama strukturnya, kemudian dot nama atributnya. Contoh di sini nih adalah nama strukturnya nama underscore struct ya. Nah, ini kan. Kemudian atributnya itu nama field 1. Nah, ini kan field 1. Nah, ini teman-teman untuk penggunaannya. Kemudian kita akan coba 2 ini ya. Kita akan coba, saya menggunakan Visual Code. Nah, teman-teman, saya sudah beberapa coba sampel gitu kan.
Di sini ada string nama, variabel nama. Ini seperti mendeklarasikan variabel biasa ya, teman-teman. Kemudian ada variabel pointer. Nah, ini teman-teman, pointer ini untuk membuat variabel pointer diawali dengan tanda bintang. Jadi untuk menulis variabel pointer diawali dengan tanda bintang. Kemudian saya deklarasikan bahwa variabel pointer dengan nama ptr nama mempunyai value atau sama dengan n nama. Oke, masih ingat teman-teman? Simbol n ini digunakan untuk mendeklarasikan sebuah alamat dari variabel. Alamat dari variabel mana? Alamat dari variabel ini kan, teman-teman. Makanya ditulis variabel n, variabel nama. Kemudian saya coba tampilkan cout, kemudian variabel nama diisi dengan variabel nama, dan alamatnya di mana? Saya definisikan seperti ini. Nah, setelah itu saya coba akan memanipulasi value dari variabel nama. Tapi memanipulasinya dengan menggunakan alamat dari memorinya. Oke? Dengan cara bintang, kemudian ptr nama ini kan. Ini kan sudah didefinisikan bahwa variabel ini atau pointer ini mempunyai value alamat kan, tapi kita akan coba memanipulasinya. Manipulasi value-nya dengan cara menambahkan simbol bintang. Menambahkan simbol bintang, kemudian saya ganti atau saya ubah. Yang dulunya adalah value-nya Adeva, sekarang saya ubah menjadi value Nadia. Untuk lebih jelasnya, saya akan tampilkan kembali di bawah variabel nama dan variabel ptr nama atau pointer ptr nama. Kita coba jalankan, teman-teman. Nah, di awal variabel nama value-nya adalah Adeva, mempunyai alamat 0x6ff_dfo. Kemudian saya coba manipulasi. Nah, ini kan saya coba manipulasi. Saya ubah namanya menjadi Nadia. Saya tampilkan variabel atau alamat dari variabel nama saya ubah menjadi Nadia dengan alamat memori yang sama kan. Biar lebih jelas itu kan, saya bandingkan ptr nama dengan variabel nama. Oke, selanjutnya masuk ke struktur, teman-teman. Nah, oke, struktur teman-teman kita hilangkan dulu ya, ini hilangkan dulu biar lebih mudah atau mencernanya biar nggak pusing. Oke, pertama cara membuat struktur seperti yang kita ketahui tadi. Pertama yaitu tuliskan struk, kemudian nama strukturnya. Saya lebih suka kalau membuat struktur huruf kapital awalnya. Kemudian atributnya apa? Nah, di sini saya coba mendeklarasikan atributnya dengan tipe data string, yaitu ada name, nama, jurusan, kemudian yang tipe data integer, yaitu angkatan. Ini nanti dulu ya. Kemudian deklarasikan mau berapa datanya dengan cara nama strukturnya, kemudian data MHS1 misal ya kan, data MHS2, bisa teman-teman tambahkan data MHS3. Oke, teman-teman, kita coba membuat main. Cara mengaksesnya itu kita definisikan MHS1 dot nama, kita kasih value-nya bisa kemudian MHS2 dot ini nama ya, nama sorry, ini MHS1 juga ya, masih MHS1 ini name,
NIM saya ubah misal 220306 misal ya. Kemudian variabel nama misal Adeva. Kemudian MHS1 jurusan deklarasikan jurusan teknik informatika. Setelah itu MHS1 angkatan. Oke, angkatan karena tipe data integer bisa angkatan 21. Nah, coba kita tampilkan ya teman-teman. NIM kemudian jurusan teman-teman, coba kita jalankan ya teman-teman. Oke, di sini terlihat ya teman-teman. Punya variabel NIM yaitu 20 sampai 65 dengan nama Adeva, jurusan teknik informatika angkatan 2021. Oke teman-teman, sederhananya seperti ini teman-teman untuk membuat sebuah struktur dalam struktur data C++ ya teman-teman. Kita coba lihat. Nah, ini yang lebih ekstrem lagi teman-teman. Jadi di dalam struktur juga bisa membaca sebuah variabel array ya teman-teman. Oke, kita akan coba di sini. Variabel untuk mendefinisikan variabel array tentunya kan ini nhs.hobby ini adalah array keberapa seperti yang kita ketahui juga teman-teman, array itu mulai dari 0 ya karena definisikan ada 3 mulai 0 1 2 sehingga jumlahnya ada 3. Nah teman-teman, ada juga cara kedua untuk mendeklarasikan atau mengisi value dari sebuah variabel struktur. Yaitu contoh di sini saya pada MHS2 saya definisikan berbentuk seperti array. Ini adalah name sama dengan seperti ini ya. Ini adalah nama sama dengan seperti ini. Kemudian teknik informatika sama dengan ini. Angkatan. Nah, hobi karena berbentuk array kita akan masukkan kurung kurawal lagi dan tuliskan beberapa value-nya. Kemudian kita tampilkan untuk data array, kita tampilkan seperti ini, gitu kan? Di sini ada 2 data, yaitu MHS1 dan MHS2 ya teman-teman. Coba kita jalankan teman-teman. Wah ini belum disimpan teman-teman. Oke teman-teman, lihat di sini ada 2 data ya. Oke, kita sudah masuk ke struktur. Kemudian kita masuk ke single linked list ya teman-teman. Single linked list itu seperti barisan sebuah data array, teman-teman. Mirip baris data sebuah array. Yang dimana mulai data array dari kiri ke kanan. Ya, oke. Single linked list merupakan koleksi linear dari data yang disebut sebagai node, di mana setiap node akan menunjuk pada node lainnya melalui sebuah pointer. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pointer. Nah, perhatikan di sini ada sebuah node, node C. Di sini C adalah sebuah data atau value. Kemudian
Di sebelah kanan ini kotaknya adalah suksesor, yaitu penunjuk. Ya, yang teman-teman dalam satu node itu ada dua, ya, ada datanya, kemudian ada petunjuknya. Oke, teman-teman. Nah, di dalam ada beberapa istilah yang dalam kita membuat sebuah link list, ya. Yaitu ada istilah head atau first atau first, ya. First ini adalah awal, head adalah awal. Di mana head atau first ini menunjukkan sebuah node awal. Kemudian kebalikannya sekarang tail. Tail ini menunjukkan sebuah node yang di akhir. Kemudian next adalah sebuah petunjuk untuk mengarahkan ke node selanjutnya. Kemudian null adalah tidak mempunyai value atau kosong. Nah, sekarang node atau disebut juga simpul atau disebut juga elemen adalah sebuah satu node atau satu data gitu. Satu ini adalah satu node gitu, atau satu elemen atau satu simpul gitu. Oke teman-teman. Nah sekarang ini contoh adalah sebuah data link list atau single link list. Ada first kan, ini adalah node awal. Kemudian pointernya kemana? Ke next, ke node kedua. Yaitu kemudian ada lagi petunjuk atau pointernya ke node ketiga. Nah, node ketiga ini mempunyai suksesor yaitu null, ya, atau petunjuknya kosong, tidak ada datanya. Ini adalah node tail, node terakhir. Node awalnya adalah ini. Oke teman-teman. Nah sekarang double link list. Double link list hampir sama dengan single link list. Perbedaannya, kalau double link list mempunyai suksesor dua arah, yaitu next dan pref. Jadi berikutnya dan sebelumnya. Di sini ada contoh 4 node. 4 node. Node awal di sini atau first-nya di sini atau head-nya. Node akhirnya atau tail di sini. Perbedaannya ketika single suksesornya ada satu. Tapi kalau double suksesornya ada dua, kanan dan kiri. Oke teman-teman, kita coba lihat di single link list. Oke teman-teman, ini sudah karena sudah beberapa di ini ya masuk-masukin gitu. Jadi langkah awal itu ada teman-teman, pertama yaitu membuat sebuah struktur dulu ya teman-teman. Kita sudah belajar tentang struktur kan. Kita contoh di sini tadi kasusnya itu struktur buku. Atributnya ada judul, pengarang, dan tahun. Kemudian struktur buku mempunyai pointer next ya namanya, karena ini adalah single, pointernya adalah next. Kemudian struktur buku mempunyai data head atau pointer head, pointer tail, pointer full, pointer node, dan del. Saya deklarasikan beberapa pointer di sini karena nanti akan digunakan. Nah, sekarang pertama yaitu membuat satu fungsi untuk membuat satu fungsi node baru. Saya membuat fungsinya namanya create single link list dengan parameter judul, pengarang, dan tahun. Langkah pertama kita alokasikan dulu memorinya dengan konsep OOP, yaitu definisikan karena data awal kan adalah head gitu, data baru karena ini belum mempunyai data. Ketika akan menambahkan satu data, otomatis data ini menjadi sebuah head awal. Kita deklarasikan head sama dengan new buku. Buku ini untuk mengalokasikan sebuah memori. Nah, kita deklarasikan atau kita isikan atribut judul dengan cara head suksesor atau panah ke atribut judul sama dengan isi dari ini atau parameter dari fungsi create ya. Kemudian nah
Setelah itu, setelah didefinisikan sampai tahun gitu kan, tahun, ada successor yaitu head, petunjuknya adalah ke next-nya kemana gitu. Next-nya adalah 0 karena berikutnya tidak mempunyai gitu kan, tidak mempunyai petunjuk. Contoh di sini kan. Nah, seakan-akan karena ini adalah satu data gitu. Tadi adalah satu data. Satu data diisikan di sini kan, ada judul, ada pengarang, ada tahun di sini. Didefinisikan data ini adalah head atau first. Kemudian setelah itu first itu head ini, next-nya kemana? Next-nya kosong karena di sini belum dideklarasikan ya, belum mempunyai data 2 dan data 3. Oke, paham ya? Nah, head juga atau kita definisikan juga data akhirnya atau tail-nya sama dengan head. Jadi karena kan satu data gitu kan, ini adalah awal dan akhir gitu kan. Sehingga head dan tail. Oke. Setelah itu teman-teman buat fungsi printnya untuk menampilkannya supaya tidak membuat layout manual gitu kan 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah di sini kita akan buat fungsi print atau membuat tampilan di output ya dengan mendefinisikan current sama dengan hide. Current ini adalah posisi gitu kan. Posisinya ada di mana? Posisinya ada di head pertama kan. Kemudian current atau posisi tidak sama dengan kosong. Tidak sama dengan kosong. Seperti yang kita ketahui bahwa tail itu atau node terakhir adalah kosong, sehingga saya definisikan jika posisi current-nya adalah tidak kosong, maka tampilkan datanya. Ada judul, pengarang, dan tahun. Kemudian kita definisikan atau set current-nya menunjuk ke next. Setelah itu, teman-teman buat tampilannya. Untuk mempermudah, saya kasih judul gitu kan, layout single list, kemudian panggil fungsinya, isi datanya. Di sini adalah judul ya teman-teman. Di sini adalah pengarangnya, ini adalah tahun terbitnya. Kemudian print, tampilkan. Dan untuk mengakhiri saya kasih tanda tampilan seperti ini. Yuk, mari kita lihat ya teman-teman. Oke. Struktur data yaitu sini. Kemudian pengarangnya Ahmad Ahmadani, tahunnya 2022. Nah, kemudian saya akan coba membuat fungsi baru. Fungsi baru yaitu menambahkan pada node awal. Jadi nanti datanya akan berada di atasnya struktur data. Karena kan saya akan menambahkan elemennya ke paling awal yaitu head. Jadi nanti akan caranya, karena ini sudah didefinisikan di atas kan, new node. New node sama dengan kita biasa alokasikan dulu memorinya. Kemudian new node kita definisikan dengan parameter judul. Kemudian new node next-nya kemana? Next-nya ke head. Karena head itu adalah awal. Ini adalah untuk menambahkan data di awal. Head-nya sama dengan new node. Kan? Coba kita akan tampilkan. Oke. Saya akan menambahkan add first atau fungsi basis data Nadia, pengarangnya, yaitu tahunnya 89. Harusnya nih ya, data ini ada di atasnya struktur data. Sekarang ini, oke, perhatikan, berhasil ya, ini adalah data di atasnya struktur data.